Sobat Polri, kembali lagi dengan saya Brigadir Mia di SDM Podcast seru-seruan di Akpol Semarang. Ya, masih dengan nuansa yang berbeda, masih dengan tema yang sama dalam rangkaian penerimaan calon taruna-taruni anggaran 2024. Nah, Sobat Polri, siang ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial karena kami hadirkan juga orang tua dari salah satu calon taruni atas nama Regina dari Polda Lampung. Kita bisa langsung kenalan sama Bapak Ibu. Bapak Ibu, apa kabar? Sehat? Puji Tuhan, sehat Iya, Mbak. Alhamdulillah. Bapak boleh perkenalkan nama dan juga Ibu. Baik, Ya, saya dulu ya. boleh Bapak. Nama saya Benediktus Handoko. Pak Beni. Iya, biasa disebut Beni. Iya. Kalau tadi banyak Beni Mamoto. Ini Beni Handoko. Iya, Bapak. Ya. Begitu saya bekerja di sebuah perusahaan swasta di Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Iya. Saat ini di bagian umum yang di dalamnya juga membawahi tim security, di mana saya dulunya juga seorang security. Begitu. Dari situ, Pak. Betul, iya. Terus langsung naik ya, Pak ya. Iya, ke karena bidang. mungkin pimpinan melihat kinerja, Betul. ya mungkin saya dipercaya untuk mengelola yang lebih luas seperti lagi, gitu, Mbak ya. Mia. Dan mungkin Alhamdulillah. dilanjutkan istri saya. Boleh, Ibu. Nama saya Nila, Francisca Patria Nilawati. Saya ibu rumah tangga, tapi juga saya jualan di pasar, Jualan. Iya. Jualan apa, Ibu? jualan sembako, tapi oke. lebih mungkin ke telur, terigu, begitu. Jadi Macam-macam. itulah keseharian kegiatan sehari-harinya Iya. ya Bapak sama Iya. Ibu. Terus kalau di bidang umum itu Pak, tadi saya balik lagi nih Pak mau nanya, Oke. itu mengelola apa saja Pak untuk di Namanya di bagian umum itu lebih ke pelayanan. Mm-mm. Kami ya melayani kebersihan kantor, lingkungan kantor, juga pelayanan tamu-tamu VIP, Iya. kemudian juga pimpinan, itu apa yang menjadi kebutuhan pimpinan, pelayanan perjalanan dinas pimpinan itu kami yang mengelola, Membantu juga begitu, ya, yang Pak. membantu di situ. Iya. Gitu Mbak Mia. Iya Bapak. Terus bagaimana nih melihat perkembangannya Regina saat ini gitu? Apalagi sudah alhamdulillahnya sampai tingkat pusat nih dan semoga terpilih menjadi taruni ya Pak. Amin. Bu, amin. Ya. Persiapannya pasti panjang ya Pak ya. Betul, panjang banget. Panjang banget ya Pak. Apalagi sebelum-sebelumnya kan juga Regina sudah pernah daftar kan ya. Dan ini yang ketiga kalinya. Tuh. Mungkin secara garis besar nanti saya sedikit menceritakan karena kesehariannya dengan ibunya nanti mungkin bisa dilengkapi sama ibu. Iya. Ya. Persiapan Regina dalam mengikuti proses seleksi penerimaan Akpol ini sudah dimulai sejak 3 tahun yang lalu ya. Betul. 3 tahun yang lalu. Di mana pada tahun pertama dia mengikuti seleksi tersebut, dia mencapai peringkat 3 pada sidang menuju Rikes 2. Rikes 2 ya. Rikes 2. Kemudian tahun kedua rupanya dia tidak putus asa, masih mau coba lagi di tahun Berjuang kedua ya, Pak. Betul. dengan sedikit menambah porsi latihan dia. Pada tahun kedua dia gagal di Pantohir Daerah ya. Iya. seperti gitu. Dan karena selama ini kan memang Lampung hanya satu yang dikirim. Seperti itu. Nah, sepertinya Regina tidak berhenti di situ dan dia tentu ketika dia gagal pada seleksi yang kedua itu, ada ya masanya orang kecewa, Iya, itu betul. wajar, dan Kayak kami sakit hati gitu ya Pak Iya. ya. Sedih gitu ya Pak. kecewa ya. Cuman hebatnya dia atau kami tidak menyalahkan siapa-siapa dalam hal ini. Ini kami lebih menyadari bahwa kami belum siap. Ya, Artinya betul. Mungkin itu yang terbaik itu saat itu iya, ya Pak. kami belum siap untuk seandainya saat itu diterima, kami belum siap. Tuhan beri itu kayak Iya, gitu. iya, Oh, kamu itu belum siap loh, Nak. Iya. Kamu nanti tahun depan. Nah, ternyata apa yang kami sampaikan itu ya
mungkin dia cerna, dia pelajari, dia dia tumbuh lagi semangatnya dengan menambah semakin giatnya Latihan. latihan. Yang Betul. seperti mungkin sudah banyak diceritakan, pagi dia latihan lari dengan pembimbingnya, Iya. kemudian les, Les akademik, psikologi gitu ya, Pak. betul, iya. Betul. Sampai dia itu mandi pun di masjid. di Masjid. masjid. Di masjid. Kalau dia nggak ketemu masjid, ya ketemu di Pom bensin. bensin. Oh, karena les itu ya Pak, karena Iya, kegiatan karena dia- itu ya. Katanya setiap hari juga tadi sempat ngobrol. Setiap Iya. hari itu dia ada jadwal latihan. Pokoknya setiap hari ada aja yang gitu. Iya, karena dia nggak mungkin pulang. Kalau Rumah saya pulang di waktunya pinggir, rumah saya di jauh, pinggir kayak kota. gitu. Oh, jauh dari kota, jauh dari Iya. tempat latihannya nggih, Pak. Iya. Iya, rumah saya yang di pinggir loh, maksudnya agak di pinggir. Perbatasan Bandar Lampung, tapi Bandar Lampung yang pinggir banget gitu. Iya. Jadi ya Regina berjuangnya di kota ini ya. Iya. Kan makanya Seperti singgah-singgah gitu. untuk ya bersih diri seperti Iya, itu ya, Pak. gitu. Lalu dengan semangat itu ya masih di sela-sela dia melakukan mengerjakan bimbel dan segala macam itu, ibunya masih ngerepoti dia juga, masih Gimana? nanti pulang bawa belanjaan ya nak, nanti itu belanja ambil di sini tinggal ambil, dia ambil belanjaan bawa pulang Karung. gitu. Tetap bantu ibu. Iya. Bawa karung. Aduh, aku nggak ada tisu ya. Ada tisu? Boleh minta tisu? Iya. Perjuangan yang nggak sia-sia Pak. Anaknya kelihatan gigih juga Pak. Tekadnya bulat. Tadi juga sempat ngobrol sama Regina. Iya. Dia cerita dari tahun 1, kedua kenapa gagal. Terus salah satu yang di-mention yang masih saya ingat tuh, Regina bilang kalau salah satunya mungkin karena kurang dengerin apa kata orang tua. Jadi kayaknya dirinya dia sendiri pun juga memahami, menyadari kalau itu harus terus memperbaiki diri gitu Pak. Makanya mungkin bisa lebih berbakti sama bapak sama ibu gitu. Dia bilang gitu, lebih bisa dengerin apa kata orang tua. Tadi saya ingat banget pas lagi ngobrol itu. Iya. Dia bilang gitu. Iya. Ya memang sih waktu begitu dalam perjalanan persiapan menuju seleksi yang ketiga, saya bilang kalau kamu nggak bisa ranking 1 mundur, kayak gitu. Jadi ada motivasi Iya. gitu ya Pak ya. Jadi jangan buang waktunya sia-sia. Kalau ranking 1 maju terus, saya bilang kayak gitu. Iya. Nah gitu. Rupanya dia bisa membaca teman-temannya, kekuatannya. Saya mampu, ya. Ya puji Tuhan sampai titik ini Regin bisa dinyatakan lulus di tingkat Panda. Ya. Dan sampai saat ini Mengikuti bisa seleksi. ikut seleksi di pusat Tingkat ini, pusat. Mbak Mia. Ya. Semoga lulus terpilih ya Pak Tony. Amin. Mohon Iya. doanya. Tapi emang dia dari kecil udah kelihatan ya mau jadi polisi gitu, atau pernah cerita gitu mau jadi Ya. polisi cita-citanya Pak? Waktu TK sih kalau ditanya ya seperti itu, namanya anak masih kecil ya. Iya. Ingin jadi apa? Kadang masih jadi polisi, kadang bilang jadi dokter, kadang Iya, seperti masih itu, berubah-ubah masih kalau anak berubah kecil. gitu. Tapi udah semakin kesini dia itu senang ke olahraga, walaupun olahraganya itu ganti-ganti karena Iya. pertama saya kepingin anak saya tuh punya kegiatan gitu ya. Iya, Jadi iya. les nyanyi sama tetangga begitu. Cuma jalan 3-4 bulan nggak senang lagi. Iya. Terus bapaknya nyaranin karena ada temennya yang guru tarung derajat. Terus dia suruh ikut itu, tapi juga nggak bertahan lama. Nggak bertahan lama. Jadi sebentar-sebentar gitu. Sebentar, anggot-anggotan gitu lah. Bulu Iya. tangkis juga ikut-ikutan karena bapaknya punya raket ya. Juga sebentar. Nah, terus akhirnya dia waktu itu ikut tinju. Tinju. Iya, dia ini ya pernah ikut kejuaraan tinju juga. Iya, tingkat pelajar. Waktu itu juara 1 provinsi. Alhamdulillah. Terus Nah, itu dia itu awet ikut itu. Jadi maksud saya dia nggak minta berhenti gitu. Iya. Artinya dia senang. Nah, di situ pertemanan dia itu banyak dengan Pak polisi di situ, Awalnya dari tentara situ. gitu. Karena pembinanya juga polisi di situ juga, Iya. pembina pelatihnya gitu. pembina pelatihnya ya polisi. Jadi ya itu makin ada motivasi ya, makin ada Iya. gambaran polisi tuh gini. Terus kalau dia cerita, Ubang itu baik loh Bu, nggak seperti yang
aku bayangin polisi itu baik loh, Iya, iya. itu orangnya lembut loh, begitu lah mungkin dari situ ya saya nggak tahu. Terus waktu kelas 2 SMA itu kami pulang dari gereja, kami makan, bapaknya tanya, kamu tuh setelah SMA ini kepingin apa, sekolahnya mau apa, harus dipersiapkan dari sekarang, bapaknya. Ya akhirnya dia cerita, saya mau daftar Polisi, iya. Berarti emang tekadnya bulat ya. Iya. Gitu. Alhamdulillah jadi punya gambaran hidup gitu kan. Emang kita kan harus punya tujuan ya kalau Iya. gitu. Iya. Betul. Terus dari Reginanya pun juga alhamdulillah memenuhi syarat gitu kan. Bu. Maksudnya dia juga sehat, terus fisiknya kuat, mentalnya juga kuat gitu kan. Terus pas mau daftar itu minta doa restu pasti ya. Pastilah itu. Gimana itu minta doa restu? Pasti Pasti. nangis nggak dia? Enggak. Aku coba lagi ya Pak. Kan anaknya memang gitu. Apa? Enggak ada serius-seriusan sama sekali kalau di rumah itu. Oh iya. Kami lebih suka bercandanya. Oh. Kayak gitu. Terus Terus apa? Kamu masih mau coba lagi? Katanya. Ya silakan aja coba. Coba sampai dia urus sendiri semua proses itu. Persyaratan-persyaratan apa yang diperlukan itu dia urus sendiri. semua Semuanya. harus legalisir ke sekolah-sekolah, Dia sendiri. kelurahan juga. Iya. Dia sendiri. Iya, urus sendiri dia. Oke. Luar biasa emang kemauannya ya itu kalau udah mau langsung dia udah Iya. kerjain sendiri gitu ya Pak ya. Keren banget emang Regina ini satu. Udah boxingnya juga tadi sempat tunjuk juga Bu. iya. Boxingnya keren. Lari juga dia juara lari berkali-kali waktu SMP, SMA. Oh, Itu emang dari kecil ini ya sporty gitu Pak, suka Iya. olahraga apa? seneng olahraga. Seneng olahraga. Kalau lari kan memang yang mengadakan biasanya sekolah-sekolah gitu, kayak SMP tingkat pelajar, nanti Iya. SMP, kalau SMA juga ada tingkat pelajar SMA, dia Iya. ikut yang lari jarak pendek juga, terus yang lari bareng-bareng apa itu estafet ya kayaknya. Iya, Ya dia estafet juga ya. ikut, ada gitunya. Ikut juga ya, dan alhamdulillah Bapak Ibu tuh selalu support Iya, ya. benar. Iya, walaupun kaget nggak pas jadi petinju itu kaget? Saya nangis waktu dia menang. Pas menang ya, Waktu masih nangis menang. terharu bahagia ya Bu ya. Saya nangisnya, kok anak saya perempuan ternyata begini, kayak gitu. Iya. Saya ya antara kaget sama itu terharu sama ya kaget aja tuh, saya cuma nangis dia menang. Pastilah kaget ya Bu, tapi ya itulah terharunya kan karena bahagia dia menang ya. Terus dalam sistem penerimaan rekrutmen kan yang seperti kita ketahui menerapkan betah ya Pak, dan Iya. semua sudah transparan, Iya, benar. sudah melalui alatmu juga sudah digitalisasi. Iya. Bagaimana Bapak sama Ibu bisa melihat ini selama proses seleksi? Saya kira ini proses yang apa ya, terbaik lah yang pernah saya lihat ya. Saya lihat ini terbaik. Kalau mungkin apa namanya tidak transparan, mungkin Regin nggak mau coba sampai 3 kali begitu. Iya, 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 betul sih. seperti itu. Kemudian ya harapan kami ya dengan prinsip-prinsip yang ditanamkan sebagai motivasinya Polri ya itu akan bisa terus diperbaiki terus seperti gitu Bu. Iya, iya bisa ada evaluasinya, Evaluasi. ya, Pak, ya, untuk perbaikan ke depannya. Saya kira keren lah, keren hari ini keren banget untuk Iya Polri, sih Pak. ya. Dan semua juga bisa melihat langsung kan. Betul, Iya, hasil-hasilnya. langsung keluar. Tadi cerita juga hasilnya langsung keluar. Terus Iya, tadinya yang bikin saya ragu kan seperti itu. Bu, saya mau coba lagi. Ini nilainya kan langsung keluar, Bu. Saya mikir, benar juga ya kalau nilai langsung keluar kan itu berarti memang benar-benar transparan. Yang Iya. di ini nilainya gitu, yang Iya. diadu nilainya begitu, ke jasmani, ke akademik, psikologi gitu. Makanya dia waktu minta izin, Bu, saya mau les lagi ya. Iya. Saya bilang, iya, sebisanya Ibu, yang penting Regin bantu Ibu, saya bilang iya, begitu. tetap bantu ibu. Tetap bantu. Iya. Tetap bantu. Karena katanya emang juga tadi dia, ya itu memperbaiki dirinya salah satunya adalah dengan lebih berbakti kepada orang tua. Benar. Gitu. Anak baik sih Bu. Kadang saya mau telepon, nanti tolong ya ini saya nggak tegel ya, Iya. tapi dia sendiri ngomong ke bapaknya,
Pak, aku disuruh apa sama ibu? Karena mungkin sayanya nggak tegel, nggak Iya, tega, ibu nggak nggak tega, minta karena udah tolong sama banyak. Regin. Cuma dia melipir lewat bapaknya. Pak, aku disuruh belanja nggak sama ibu? Aku bisa loh, katanya gitu. Iya, tetap menyempatkan ini Iya, ya, bener. sela latihannya, persiapannya bantu ibu Iya, ya. benar. Kalau ada jeda waktu dia misalnya les online malam, ya ke pasar sore, mungkin bantuin bungkus-bungkus begitu. Iya. Saya mau cerita Mbak Mia. Sejauh Regina ketika mendengar masyarakat itu atau tetangga kiri kanan mendengar, bahkan teman kerja mendengar, Teman kantor. iya, mendengar anaknya Pak Handoko diterima masuk ke Akpol. Tes tingkat pusat ya Pak. Iya, seperti gitu. Terus ditanya, habis berapa Han? Katanya kayak gitu. Apa nih Pak? Habis berapa Pak? Iya, habis berapa Han katanya? "Oh, nggak ada habis berapa Pak. Iya. Semuanya itu gratis dan tidak ada pungutan apapun dalam proses ini." Iya, betul Saya Pak, sampaikan betul. seperti itu. Bahkan ketika Pak RT saya datang ke rumah, itu menyampaikan apa ya Pak RT kemarin? Pemilu. Menyampaikan surat pemilu. Iya. Itu sempat bertanya, habis banyak Pak Handoko katanya Pakai kayak bahasa gitu. Palembang. Tapi pakai bahasa Palembang. Iya Nah, Pak, iya. terus saya bilang begini, Pak, sekalian saja saya mau titip ke Bapak selaku pamong di sini. Disampaikan ke teman-teman ataupun warga di sekitar ini, karena banyak anak-anak kita yang berpotensi di sini. Iya. Bahwa Regina dalam hal ini tidak sedikit pun kami mengeluarkan biaya Iya. dalam proses itu, Merinding Mbak. saya Pak, bener nih saya Iya. merinding. Iya. Bener kok. Iya. Saya kadang seperti Betul. mimpi. Iya. Ini. Luar biasa kan perjalanannya kan Iya. gitu. Iya, itu Pak RT. Jadi secara ini saya sudah jelaskan ke Pak RT. Mm-mm. Pak RT saya loh Bu, Iya, Pak iya. Kaisar namanya Iya, itu. iya. Iya toh Pak Handoko katanya dengan logat-logat Palembang itu. Iya Pak, sampaikanlah itu ke masyarakat Bapak, ke warga Bapak. Dan ini saya menyampaikan kesaksian saya bahwa ini tidak ada Betul. dipungut biaya apapun. Iya, betul. Seperti itu Mbak. Betul. Ya seperti kayak di warung begitu ya. Saya kan tiap hari di pasar ya Mbak Mia ya. Kalau ditanya, ini kok Regina nggak pernah kelihatan bantuin di mana gitu Iya. kan? Oh Regina udah berangkat ke Semarang. Wih Semarang berarti Apol. Iya. Habis berapa? Habis berapa apanya? Saya bilang gitu. Iya Bu. Iya berapa M? Lah saya aja tukang warung, saya bilang begitu. Uang 500 aja saya pungut istilahnya Iya. 1000 saya ini. Itu uang apa saya nggak ngerti, nggak ada saya bilang. Puji Tuhan, karena ini proses transparan makanya Regin maju terus. Iya betul. Puji Tuhan. Betul sekali. 2 kali gagal, untuk yang ketiga Regin bisa dikirim ke Semarang. Ke Mudah-mudahan mohon doanya, saya bilang begitu. Terus buat kedepannya nih Pak, kalau misalnya dia terpilih, amin gitu kan, Amin. dan ataupun nanti amit-amit yang nggak kepilih gitu, apa saran Bapak Ibu untuk Regina? Saran saya atau pesan ya, mungkin lebih pesan untuk Regina biar menjadi anak yang rendah hati tentunya, mau melayani sesuai apa yang diharapkan masyarakat, karena masyarakat memang butuh sentuhan-sentuhan langsung dari seorang pelayan yang ada di salah satu motivasi dia. Iya. Seperti gitu. Prinsip harus rendah hati dan baik kepada semua orang, Iya. tidak pandang bulu, tidak pilih-pilih, misalkan gitu. Iya, betul. Itu sih harapan saya. Mungkin ibunya lain. Bu, coba apa Bu? Ini maksudnya yang Kalau Harapan atau misalnya ada pesan untuk Regina? pesan saya tetap menjadi pribadi yang baik, yang selalu bersyukur pada Tuhan bahwa Regin, ibu ini bangga bahwa Regin itu selalu semangat dalam menjalani hari-harinya begitu. Iya, betul. Jadi intinya kita tuh harus berbuat baik sama siapapun Iya, ya Bu betul. ya. Iya. Berbakti pada orang tua gitu. Iya. Dan kalau punya tekad atau prinsip ya gapai Iya. semampu kita, seusaha Iya. kita ya Bu, Pak. Ya. Iya. Pokoknya doa yang terbaik untuk Regin, Amin. semoga lu sepilih menjadi taruni Mohon tahun doanya. 2024 ini ya. Amin. Amin ya Allah. Baiklah Sobat Polri, sekian podcast siang ini. Kita
ngobrol-ngobrol dengan orang tua dari Regina. Jangan lupa untuk terus update tentang kita di SDM Polri Today. Saya Brigadir Mia, salam presisi.